Prabowo klaim pengangguran di Indonesia terendah, faktanya tertinggi di ASEAN. Apa yang disampaikan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita yakini dan apa yang kita ketahui di lapangan gitu. Jadi untuk mendengar pernyataan Presiden Prabowo kemarin itu capek dengarnya gitu kan. Atau beberapa poin atau kalimat kita jadi tidak fokus lagi karena ya di poin sebelumnya kita tidak bisa terima, seperti misalkan soal pengangguran terendah sepanjang sejarah sejak krisis tahun 98. Itu kalau kita melihat kenyataan di lapangan, ya karena dalam beberapa bulan terakhir ini ada banyak sekali teman-teman saya yang minta kerjaan gitu ya, nanya kerjaan, nanya peluang kerja, dan saya pun ya juga sama gitu ya, saya juga mencari peluang-peluang kerja atau usaha-usaha baru ke Jakarta. Jadi ini sama sekali nggak sesuai gitu, dan fenomena ini itu tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi ya mungkin karena memang pidato Presiden Prabowo kemarin begitu begitu berapi-api, begitu penuh semangat gitu ya, saking semangatnya mungkin sampai tidak sesuai dengan kenyataan. Indonesia masih menjadi negara terburuk dalam hal jumlah pengangguran di antara para tetangganya di Asia Tenggara. Banyak hal yang membuat jumlah pengangguran terus bertambah, salah satunya adalah jumlah lapangan kerja dan angkatan kerja yang tidak seimbang. Tidak hanya Indonesia, negara-negara anggota ASEAN lain juga masih menghadapi masalah pengangguran yang cukup serius. Berikut adalah data perbandingan angka pengangguran negara-negara kawasan Asia Tenggara yang dikutip dari Trading Economist. Indonesia 4,76% Maret 2025, Brunei Darussalam 4,7% Desember 2024, Filipina 3,7% Juni 2025, Malaysia 3% Mei 2025, Myanmar 3% Desember 2024, Vietnam 2,24% Juni 2025, Singapura 2,1% Juni 2025, Timor Leste 1,6% Desember 2024, Laos 1,2% Desember 2024, Thailand 0,89% Maret 2025, Kamboja 0,27% Desember 2024. Data tersebut mengacu pada laporan terbaru Badan Statistik masing-masing negara. Satu yang pasti, jumlah pengangguran di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara. Pada bulan Mei 2025, Badan Pusat Statistik Indonesia mengumumkan bahwa pengangguran di Indonesia menyentuh angka 7,28 juta orang hingga Februari 2025. BPS mencatat adanya penambahan hingga 83.450 dari tahun sebelumnya. Populasi Indonesia sendiri per akhir tahun 2024 sudah ada di angka 285 juta jiwa. Menyusul Indonesia ada negara kecil Brunei Darussalam dengan 4,7% dan Filipina yang merupakan salah satu negara terbesar di Asia Tenggara dengan 3,7%. Dan antara akan ciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas, terutama di bidang hilirisasi. Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998. Hadirin sekalian, kami juga membangun sistem kesehatan yang lebih adil dan merata. Cek kesehatan gratis telah digunakan hari ini oleh lebih dari 18 juta warga. 66 rumah sakit di 66 kabupaten sedang kami tingkatkan kelasnya. Pemerintah akan terus memperkuat program penguatan link and match, peningkatan kualitas tenaga kerja dengan menghubungkan antara sektor pendidikan dengan dunia usaha, memperkuat sistem informasi pasar kerja, dan memperkuat program peningkatan kompetensi angkatan kerja. Sementara itu BPS juga mencatat lebih dari 1 juta lulusan sarjana menganggur. 177.000 lulusan diploma juga menganggur. Tak hanya itu, 1,62 juta lulusan SMK juga menganggur. Namun pengangguran didominasi lulusan SMA mencapai 2,3 juta orang. Sementara untuk lulusan SD hingga SMP yang menganggur mencapai 2,42 juta.
Indonesia menduduki peringkat nomor 1 pengangguran tertinggi di ASEAN pada 2024. Berdasarkan laporan International Monetary Fund atau IMF, Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran mencapai 5,2% per April 2024. Angka itu hanya turun 0,1% dari tahun sebelumnya, yakni 5,3%. IMF mendata tingkat pengangguran berdasarkan persentase angkatan kerja atau penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan. Persentase itu tidak termasuk angkatan kerja yang tak mencari kerja. Adapun dalam laporan tingkat pengangguran dari IMF tersebut, Myanmar, Kamboja, dan Laos dikecualikan karena tidak ada data yang tersedia. Angka pengangguran di Filipina pada 2024 berada di bawah Indonesia dengan 5,1% dari total penduduk 114,16 juta orang. Kemudian tingkat pengangguran Malaysia yakni 3,5%, disusul Vietnam sebesar 2,1%, 1,9% pengangguran di Singapura, dan di Thailand sebesar 1,1%. Simak video berikut ini ya untuk melihat peringkat pengangguran di ASEAN berdasarkan laporan IMF. Kita cermati di grafik tersebut, persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 yaitu sebesar 6,73% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi September 2024. Penduduk miskin di kota meningkat sekitar 0,07% poin Maret 2025 dibandingkan dengan September 2024 yang lalu. Nah, yang menariknya, jika kita lihat berdasarkan wilayahnya, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2025 di perkotaan mengalami peningkatan. Jadi jaraknya terhadap garis kemiskinan, pengelolaan kemiskinan itu semakin mengalami agak jauh meningkat. Nah, kami garis bawahi, pekerja setengah menganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam sebulan atau masih mencari pekerjaan. Oke, mari kita sudahi kegaduhan beda data kemiskinan Bank Dunia dan BPS. Tetapi angka kemiskinan kota yang naik saat data nasional turun adalah api dalam sekam jika tak ada solusi. Presiden Prabowo Subianto mengklaim tingkat pengangguran nasional telah mencapai titik terendah sejak era krisis moneter alias Krismon 1998. Benarkah demikian atau hoaks? Dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD, Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025, Prabowo menyebut pemerintahannya berhasil menekan angka pengangguran. Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998, ujar Prabowo. Ia merinci bahwa angka pengangguran terbuka per Februari tahun 2025 berada di level 4,76%. Artinya, persentase itu mengalami penurunan dari posisi 4,82% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% pada Februari tahun 2025, dari 4,82% tahun lalu, dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan, klaimnya. Verifikasi data, angka sesuai, konteks berbeda. Secara angka, klaim yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto memang akurat dan terverifikasi oleh data resmi. Badan Pusat Statistik BPS dalam rilisnya per Februari tahun 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka TPT Indonesia berada di angka 4,76%. Angka ini setara dengan 7,28 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan dari total angkatan kerja. Data ini menunjukkan penurunan sebesar 0,06 poin persen jika dibandingkan dengan Februari tahun 2024 yang saat itu masih di level 4,82%. Platform Data Ekonomi Global, Trading Economics,
juga mengonfirmasi tren serupa, mencatat angka 4,76% per Maret tahun 2025 sebagai yang terendah sejak krisis keuangan melanda Asia pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Namun, di balik data positif tersebut, terdapat konteks yang lebih luas. Jika kacamata diperlebar ke tingkat regional, posisi Indonesia justru memprihatinkan. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), angka pengangguran Indonesia masih menjadi yang tertinggi. Berikut adalah perbandingan tingkat pengangguran di negara ASEAN berdasarkan data Trading Economics. Siapa yang paling banyak menganggur? Data BPS juga memberikan potret yang lebih rinci mengenai siapa saja yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ternyata, pengangguran tertinggi justru dialami oleh lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan angka mencapai 8%. Pada posisi kedua adalah lulusan SMA 6,35% dan sarjana 6,23%. Ironisnya, mereka yang berpendidikan SD ke bawah justru memiliki tingkat pengangguran paling rendah 2,32%. Selain itu, pengangguran di kalangan anak muda usia 15-24 tahun sangat mengkhawatirkan, mencapai 16,16%. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian, mismatch, antara keahlian yang dihasilkan sistem pendidikan dengan kebutuhan industri. Tingkat pengangguran di perkotaan, 5,73%, juga jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan, 3,33%. Kritik dari parlemen, data tak sesuai realitas job fair. Merespons klaim Presiden, anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PKB, Zainul Munasicin, menilai ada kesenjangan antara data statistik dengan realitas di masyarakat. Menurutnya, pemandangan para pencari kerja yang membludak di setiap acara bursa kerja atau job fair menjadi bukti nyata bahwa tantangan pengangguran masih besar. Terkait fakta di lapangan, job fair kita sesak, dipenuhi pelamar kerja. Itu jadi bahan refleksi sekaligus evaluasi untuk mengonfirmasi data BPS tersebut dengan kondisi realitas di lapangan, jelas Zainul, Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2025. Zainul mendorong pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi, memaksimalkan program hilirisasi padat karya, serta memperkuat pendidikan vokasi dan balai latihan kerja (BLK). Ia juga menyoroti pentingnya sertifikasi kompetensi. Anggaran untuk sertifikasi kompetensi melalui BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, harus diperbanyak, jangan hanya 150.000 tahun, kata dia. Menurutnya, anggaran tersebut sangat kecil untuk bisa melahirkan tenaga kerja yang certified. Pasar saat ini menyukai tenaga kerja bersertifikasi kompetensi, bukan cuma pegang ijazah saja.